Halo, selamat teman-teman. Karena saya nggak tahu kapan akan di upload ini, jadi selamat pagi, siang, dan sore, teman-teman ya. Kali ini saya akan sebenarnya saya mau mengadakan kongko-kongko nasabah atau KKN seperti tahun lalu yang kita adakan khusus untuk nasabah, ya. Cuman sayangnya somehow entah kenapa jika saya menggunakan Zoom di komputer saya ini, suara mic-nya itu nggak bagus dan sangat-sangat tidak maksimum, ya kan. Apalagi beberapa kali juga ada pitch ataupun ada distorsi dari mikrofon teman-teman. Ya namanya apa namanya ngetes, daripada terganggu lebih bagus saya bikin dalam bentuk video aja. Namun saya akan berikan kepada nasabah secara prioritas dulu sebelum saya publish kepada umum. Oke, nah jadi seperti yang saya janjikan kemarin di channel khusus nasabah ya, saya sudah menyusun kongko-kongko nasabah untuk Philips Sekuritas cabang Palem untuk menentukan arah IHSG kemana. Nah, dari pengalaman dan dari pemantauan saya, IHSG telah menunjukkan, bukan akan lagi, telah menunjukkan tanda-tanda we are going up. Oke, nah kita akan bahas satu persatu ya. Jadi ini, oke, bentar. Nah, jadi tema-tema yang kali ini yang akan kita bahas adalah kenapa alasan saya mengatakan bahwa IHSG akan going up. Salah satunya adalah kasus COVID mulai menurun. Kemudian ada pendistribusian vaksin yang mulai merata. Apa yang akan terjadi pada saat recovery dari bulan September ini sampai ke Desember ataupun Januari. Kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman nasabah tentang switching portfolio para bandar. Juga siklus sektoral untuk pemulihan. Sama seperti tahun lalu di mana teman-teman nasabah mendapatkan saham-saham multi-bagger, biar jadi sultan ceritanya ya. Tahun lalu kita hit banyak sekali jackpot untuk saham-saham yang kita pilih pada saat KKN. Bisa dilihat di video sebelumnya ya, di video tahun lalu yang judulnya KKN di YouTube, ya kan. Dan kita akan bahas tentang solusi untuk saham nyangkut dan lain-lain nantinya. Oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang COVID ataupun kasus COVID-19 yang mulai menurun, ya kan. Nah, kita tahu bahwa asal muasal dari penderitaan, tanda kutip ya, asal muasal dari penderitaan kita selama hampir 2 tahun ini adalah penyebabnya adalah kasus COVID ataupun coronavirus COVID-19 yang merebak dari tahun lalu bulan Maret, ya kan. Sebenarnya sih dari tahun 2019, cuman di Indonesia itu mulai kasus nomor satunya itu di bulan Maret seingat saya. Nah, kita bisa lihat ya sekarang ya, saya akan kasih lihat mana ya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat, kita coba cek grafik kasus COVID Indonesia, betul. Nah, bentar, kita googling dulu. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam perjalanannya kasus COVID, grafik kasus COVID Indonesia dalam let's say 1-2 bulan ini itu mulai menurun. Oke, kita bisa lihat kasusnya seperti ini. Bentar, saya mau cari, saya udah siapin kayaknya. Nah, ini, oke, ya. Jadi grafik kasus COVID Indonesia per hari ini ya, hari ini saya 8 September, berarti ini kemarin ya. Nah, kita bisa perhatiin bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari bulan Juli. Jadi pada saat bulan Juli ini meledak kasus yang gila-gilaan, akibatnya kita terjadi PPKM ya, PPKM yang luar biasa. Pemerintah melakukan PPKM dan kasus melonjak gila-gilaan. Ini kalau nggak salah varian Delta. Jadi pada saat ini terjadi bukan cuman teman saya kena ataupun temannya teman saya kena, tapi sudah inner circle kita, ya kan. Oh, papa saya kena, oh adik saya kena, oh pembantu saya kena, dan semuanya inner circle, bahkan mungkin oh saya pun kena gitu loh ya, pada saat terjadi COVID yang beberapa bulan lalu, dari bulan Mei ini ke bulan Juli ini booming luar biasa. Jadi benar-benar terjadi
kenaikan kasus yang luar biasa, sehingga kita membutuhkan perhatian, ya kan. Namun seiring dengan perjalanan hingga hari ini itu terjadi penurunan. Kita bisa lihat grafiknya di situ ya. Di situ terjadi penurunan yang signifikan ya, sehingga mulai mereda kasus COVID, sehingga harusnya akan terjadi perbaikan ya. Total case di Indonesia itu seperti ini ya. Total case per Agustus sampai September ini terjadi penurunan yang luar biasa di seluruh dunia juga, sehingga ini salah satu pemicu menurut saya terjadinya penurunan kasus. Penyebab utama dari krisis ini adalah hal-hal seperti ini. Jadi sehingga hal ini terjadi penurunan kasus COVID Corona ini itu akan sangat-sangat menentukan ya arah IHSG ke depan ya. Amit-amit semoga tidak terjadi lagi, ataupun tidak ada booming lagi yang tiba-tiba seperti bulan Juli lalu ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa total kasus COVID atau coronavirus di Indonesia sudah menurun secara signifikan, sehingga ini memberi angin bagus untuk perkembangan ekonomi ataupun IHSG ke depannya. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan bahwa ini we have to live with this. I think bahkan ada sentilan, ada omongan bahwa this is gonna be forever. Ya, I don't know ya, kita nggak pernah tahu soal itu, tapi yang jelas kita doakan bahwa kasus ini akan menurun, karena dengan menurunnya kasus ya, itu maka kita punya perekonomian akan berjalan. Teman-teman pebisnis ataupun pekerja pun selama hampir 2 tahun ini pun pasti ngerasain lah menderitanya ataupun efek dari COVID-19 ini, ya kan. Nah, selain dari kasus COVID yang menurun, pendistribusian vaksin di Indonesia pun sudah cukup lumayan gede, lumayan tinggi, ya kan. Kalau nggak salah kemarin datanya sudah 14% dari penduduk Indonesia yang sudah sudah divaksin. Oke, ini ya, lihat kasusnya ya, bisa lihat ini. Nah, dosis vaksin yang diberikan, sehingga dosis vaksin yang penyebaran vaksin yang terjadi di Indonesia itu sudah mulai masif, ya kan. Teman-teman sudah mulai divaksin, saya yakin sekali udah mulai divaksin. Bahkan sekarang anak umur 12 tahun pun sudah mulai divaksin. Jadi ini salah satu kuncinya. Jadi dengan pendistribusian vaksin secara merata, dan jika memang penduduknya mulai merata secara percentage ya, bisa mencapai di atas 50 ataupun bahkan di atas 85%, maka itu akan menjadi titik terang. Oke, itu di Indonesia. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang pengen mendukung, ya kan, saya doakan Anda bisa sukses berlimpah jika Anda melakukan subscribe, like, dan komen untuk diskusi di channel ini, di video bawah ini ya. Jadi bukan cuma subscribe, tolong like, dan kalau bisa komen seaktif-aktifnya untuk kita diskusi. Oke, saya harapkan Anda akan sukses luar biasa dan berlimpah nantinya. Oke, nah jadi itu tadi kasus di Indonesia. Sementara ya, kita bisa lihat kasus secara global itu pun mulai normal sebenarnya, ya kan. Yang parah sebenarnya cuman di kita sekarang ini, ya kan, di Asia malah ataupun di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya teman yang di Amerika ya, di China ataupun di Eropa situ, kita ambil contoh di Amerika deh. Itu kasus COVID-19 mulai terkendali. Karena apa? Karena vaksinasi sudah di atas, tersebar merata, distribusinya di atas 85%. Ya, seperti saya pernah bahas di video saya sebelumnya, bahwa di Amerika itu beberapa teman itu sudah tidak menggunakan masker, ya kan. Mereka sudah ngumpul seperti biasa, seperti normal sebelum terjadinya kasus COVID-19 ini, ya kan. Bahkan seperti video sebelumnya saya memberikan contoh para penonton NBA ya, saya penggemar basket. Jadi para penonton NBA ataupun acara-acara olahraga lainnya itu sudah ngumpul, dan mereka tidak terlihat menggunakan masker untuk berkumpul seperti itu. So buat saya itu suatu signal sebenarnya, ya kan, bahwa kasus-kasus COVID ini sudah
mulai reversal kalau bahasa teknikal. Jadi kalau misalnya kemarin jatuh gila-gilaan itu namanya kasusnya downtrend ya, maksudnya kehidupan kita downtrend, tapi dengan tanda-tanda distribusi vaksin di luar negeri, apalagi di Amerika yang sudah mulai tidak menggunakan masker dan mulai normal, itu menurut saya sih kasusnya sudah reversal, alias kehidupan mulai akan normal menurut saya, dan itu adalah suatu titik terang ya. Again, kita tetap mendoakan semoga tidak muncul yang aneh-aneh lagi ya kan. Namun perbedaannya adalah mereka mungkin lebih disiplin dibanding orang-orang kita ya. Orang-orang kita nih kadang-kadang gimana ya, terlalu ya, saya nggak mau bahas lah. Ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya kasus internasional itu sudah mulai normal, artinya ya kan itu menjadi acuan titik terang bahwa oh, ini kasus seperti ini, pandemik ini sudah ada solusinya, ya kan? Bahwa di Amerika ataupun di negara-negara yang sudah sudah tidak menggunakan masker, mereka sudah melakukan kehidupan normal tanpa masker, ngumpul tanpa terjadi lonjakan kasus, dan kasusnya menurun gila-gilaan, cukup bagus sesuai hitungan standar mereka, ya kan? Itu adalah arah dari kesehatan ataupun perkembangan yang kita incar nantinya. Oke? Jadi kalau misalnya negara kayak Amerika sudah mulai normal, berarti dalam jangka waktu tidak lama negara-negara lain pasti akan sama seperti itu. All we have to do is nyontoh aja what they did, ya. Apa yang mereka lakukan, disiplin ataupun menggunakan vaksin, mendistribusikan vaksin secara secara merata, dan seterusnya. Jadi intinya sudah ada titik terang di mana kasus COVID-19 ataupun gaya hidup kita yang selama ini tertutup, social distancing, menggunakan masker, nggak bisa ngumpul, dan seterusnya yang selama ini masih terjadi di Indonesia. Tapi di sana, di negara-negara maju seperti Amerika, saya ambil contoh, itu sudah mulai normal, sudah tidak menggunakan masker, sudah bisa ngumpul, dan seterusnya, dan mengarah ke normal. Itu adalah suatu kemajuan yang dicapai oleh negara tersebut. Jadi all we need to do is just to follow them as a sample gitu. Ikutin apa yang mereka lakukan, ya kan, seperti itu. Dan saya yakin sekali pemerintah pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil contoh yang baik apa yang berhasil dari negara-negara lain, sehingga ya kan all is come back to us, semuanya kembali ke kita aja sebagai individualnya, sebagai masyarakat ya. Apakah mau disiplin ataupun mau sadar gitu loh, mau mengerti bahwa kita ini we are fighting together untuk keluar dari keterpurukan, ya kan. Jadi kalau misalnya di luar sana, teman-teman sana yang masih anti vaksin atau apa segala macam, tolonglah, ya kan, kita hidup bersama supaya kita bisa keluar dari keterpurukan ini bersama. Tapi anyway, kita kembali ya, dengan normalnya kasus COVID-19 secara global, maka itu adalah good news bahwa Indonesia pun, ya kan, Indonesia pun nanti kita akan mengarah kepada dunia yang normal, alias mungkin pandemik menjadi endemik, jadi diperlakukan akan normal selama kriterianya terpenuhi. Salah satunya adalah pendistribusian vaksin. But anyway, look around, ya kan, kiri kanan semua saya lihat juga pada mulai sadar dan pada mulai mencari-cari di mana bisa dapat vaksin dan seterusnya. Dan pemerintah walaupun mereka tidak bekerja sendiri, walaupun kepala daerah, even Pak RT pun sangat aktif untuk mengadakan acara untuk vaksinasi secara umum supaya cepat tersebar dan merata. Dan ini adalah salah satu good news yang akan datang ke Indonesia. Artinya ini kemungkinan saat-saat ini adalah bottoming yang mungkin Anda kalau misalnya tidak memanfaatkannya, Anda akan ketinggalan nantinya, ya kan.
Momen-momen seperti ini mungkin adalah bottoming ya, saya bilang mungkin ya. Mudah-mudahan benar ya. Bottoming dari keterpurukan kita, sesudah ini kedepannya kita akan melaju gila-gilaan, ya kan? Saya pernah bahas di video sebelumnya bahwa sebenarnya kalau misalnya tidak ada COVID, kita ini Indonesia akan masuk ke era of prosperity sebenarnya. Ya, era dari kejayaan di mana negara kita akan melejit gila-gilaan dan sejahtera gila-gilaan. Nah, ini kasus COVID-19 ini tergantung kita memandangnya. Ini adalah penundaan atau pause dari era of prosperity tersebut. Jadi kita kalau bisa tergantung bagaimana kita memandangnya ya. Kalau kita memandang dari sisi negatif ya kita akan mengeluh. Tapi kalau misalnya kita ambil dari sisi positif, mungkin ini dikasih kesempatan, sebelum kita masuk ke era of prosperity, ini gue kasih lu diskon nih ceritanya. Nah, tinggal kita, ya kan, teman-teman nasabah ya, mau nggak memanfaatkannya. Nah, untuk itu saya bikinin kongko-kongko nasabah ini khusus untuk teman-teman. Oke? Nah, jadi ada gambaran ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya agak bingung, pelan-pelan diresapi apa kata-kata saya dan diulang-ulang kalau perlu, ya kan? Karena ini edisi kali ini penuh dengan informasi-informasi penting yang mungkin cuman kali ini aja. Maksud saya momennya tuh, timingnya cuman di sini sekarang ini. Begitu Anda telat, Anda sudah telat, mungkin tidak akan kembali lagi. Karena seringkali bahwa opportunity itu hadir di depan kita. Begitu sudah lewat, kita tidak akan bisa kembali lagi ke situ, dan kita harus ikut di kereta yang sudah melaju duluan. Oke. Nah, so where are we? Oke, kita lihat IHSG. Saat ini kita di bulan September, ya kan? Kita di bulan September, ada sekitar 4 bulan ke bulan Desember. Yang jelas, teman-teman pasti ngerti bahwa di bulan Desember selalu ada yang namanya window dressing. Oke? Nah, jadi setelah keterpurukan dari Januari, Februari sampai Agustus kemarin, ini sekarang kita mulai di bulan September. Dan menurut saya, IHSG akan rally nantinya hingga Januari ataupun sampai Maret mungkin, ya kan? Februari lah maksimum. Minimum Desember, Januari nantinya. Oke, so where are we? Dengan begini kita bisa lihat ke IHSG. Bentar ya, saya liatin chart. Oke. Nah, ini adalah IHSG. Sebentar, saya ganti dulu warnanya. Nah, mudah-mudahan lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini adalah IHSG. Kita bisa lihat IHSG saat ini, kita bikinin deh support sama resistance lagi. Oke. Let's say ini support. Oke, ini major support. Bentar, saya ganti dulu ininya. Line dan agak tebal ya. Oke, ini major support dan ini major resist. Ya. Jadi IHSG sekarang sebenarnya lagi konsolidasi dalam range yang sangat besar. Bentar ya, saya gambarin ya. Nah, saya sering menge-share ya, berbagi analisa ini di video-video saya sebelumnya. Jika Anda subscriber atau sering ngikutin video-video saya sebelumnya, Anda pasti sering melihat ini. Semakin sering Anda melihat analisa saya, nanti Anda akan semakin pintar, percaya sama saya. Anda akan semakin mengerti banyak hal nantinya. Oke, nah ini adalah area konsolidasi IHSG dari bulan Juni sampai bulan September awal ini, per hari ini ya. Per hari ini IHSG lagi koreksi dan menuju support utamanya. Oke, nah tapi dalam jangka pendeknya, mari kita lihat ya. Ini major ya kan. Kalau misalnya mau lihat majornya secara weekly juga kita bisa lihat. Bentar. Nah, ini adalah major secara weekly-nya. Ya, kita bisa lihat juga seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya mau dibikin garis support juga, mungkin di area sini juga bisa mediumnya. Nah, ini adalah medium support untuk weekly-nya. Kita kembali ke daily sebentar. Oke. Nah, ini adalah contoh dari area-area support mediumnya. Mungkin begini. Nah, oke. Nah, seperti ini mungkin. Oke. Nah, tapi one way another ya, kita bisa lihat IHSG ini sedang sideways konsolidasi. Kemana arah IHSG? Ingat, dalam jangka panjang harga IHSG akan selalu naik. Bentar, saya ambil pen. Oke.
Oke, bentar. Nah, oke. Nah, jadi arah market dalam jangka panjang itu biasanya selalu akan naik. Apalagi kita sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan di awal ya, soal COVID ya, distribusi vaksin dan lain-lainnya yang saya jelaskan di awal, nanti tolong diulang. Potensi besar, kemungkinan lebih besar di atas 70% atau 80% ya, di atas 80% menurut saya IHSG akan ke atas. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat arah sideways begini ya, potensinya cuma dua, antara turun ataupun naik, ya kan? Tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang saya sebutkan di awal dan kemungkinan nanti menjelang ke window dressing di bulan Desember, ya kan, kemungkinan besar IHSG akan ke atas menurut saya. Jadi kesempatannya adalah, peluangnya adalah 80% ke atas. Oke. Nah, tapi sementara itu kita bisa lihat secara tanda-tandanya di chart secara medium. Nah, ini, ya kan? Nah, ya secara medium IHSG, medium termnya IHSG itu mempunyai support di sini, ya, resistance di sini, ya kan? Apa yang teman-teman lihat di sini, ya kan? Bisa lihat di sini ada low, ada high, ya, ada higher low, ada higher high. Mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan benar, biasanya sih benar. Kalau misalnya kemudian besok ataupun dalam waktu dekat IHSG akan bikin higher low lagi di sini, ya kan? Sesudah itu, amin ya, terjadilah reversal lagi di sini, akan bikin higher high seperti itu. Nah, ini adalah kira-kira arah IHSG, ya kan? Kita bisa lihat juga di sini ada resistance, ya, resistance di sini ke sini. Nah, jadi sebenarnya IHSG walaupun dalam medium termnya ini sedang sideways, tapi menunjukkan gejala-gejala di sini akan ada uptrend namanya. Oke, jadi kita bisa lihat arahnya, potensialnya akan seperti ini. Oke, nah tanda-tanda utamanya sebenarnya kita bisa lihat dari video sebelumnya, itu sudah terlihat saat IHSG breakout dari trendline yang sebelumnya di sini. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya kita hapus ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Ini resistance. Nah, ini resistance sebelumnya yang terjadi breakout di situ. Jadi pada saat terjadi breakout di sini, apalagi dia bikin higher high di sini, ya, higher high di sini, maka ini jelas-jelas bahwa di sini area ini itu mulai ada reversal. Oke. Jadi dengan begini kita bisa lihat jelas sekali bahwa kita tinggal bikin aja trend line-nya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, sesimpel itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan besar low high, higher low, higher high, higher low, dan higher high nantinya. Nah, seperti itu. So, jadi menjelang Desember, menjelang window dressing, menurut saya seperti saya bilang di awal, we are going up. Oke, otomatis area-area di sini, ya, otomatis area-area di sini, ya, sekarang ini adalah area-area bottoming, ya. Mentok-mentok paling jelek tuh area-area di sini lah, area-area di sini. Oke. Ini area-area di sini adalah area-area support IHSG, di mana mungkin buat saya ini adalah bottomnya, ya kan, sebelum dia akan rally sampai ke window dressing di bulan Desember, ya. Tentunya dengan begini target-target terdekat adalah yang jelas, yang paling dekat tuh high yang ini dulu harus dilewatin untuk membuat higher high nantinya. Oke, kemudian target yang selanjutnya adalah di sini, ya, persis di area sini nantinya, di area resist ini, ya. Kemudian last high-nya di sini yang akan dikejar oleh IHSG nantinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat secara big picture, ya,
IHSG punya resisten tuh area sini. Oke, kemudian area sini. Nah, jadi kalau misalnya disusurin ini resisten, ya kemungkinan akan dijemput nantinya seperti itu. Oke, nah tentunya teman-teman, major resist paling kuat dari IHSG yang masih selama ini belum bisa dijebol adalah yang ini. Nah ini, jadi saya hapus dulu yang ini tadi ya, saya hapus dulu yang ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah major resistance dari IHSG yang belum bisa dilewatin semenjak asal muasal dari COVID ini, krisis COVID-19 ini. Jadi inilah resisten paling utama sebelum terjadi COVID. Ini terjadi COVID tahun 2000 di bulan Maret ya, di bulan Maret 2020 ini terjadi COVID, terjadi kejatuhan ya. Kemudian reversal ya. Kalau teman-teman ingat, kita di KKN nasabah, kongkong nasabah tahun lalu itu kita ngadain tuh di akhir Oktober di sini ya. Disinilah waktu itu kita mulai dapat jackpot gila-gilaan, yang kita dapat saham multi-bagger yang bikin kita jadi sultan waktu itu tahun lalu. Teman-teman masih ingat ya? Buat teman-teman yang ngikutin pasti ketawa deh. Tenang, nanti akan kita bahas juga di belakang, sesi belakang dari video ini ya. Nah, jadi dengan terjadinya kejatuhan, terjadi reversal, ini adalah KKN waktu tahun lalu, kongkong nasabah Palem ya. Cuma waktu itu saya bikinnya secara live, jadi waktu itu saya lupa saya pakai mic yang mana, dan itu kita bisa tanya jawab. Cuman sayangnya kali ini saya nggak bisa adain secara live karena ada masalah dengan mic saya, sehingga saya bikinin videonya ini untuk nasabah. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Resisten paling besar IHSG saat ini adalah di sini sebelum kejatuhan bulan Maret. Nah, jika teman-teman perhatiin kata-kata saya dari tadi, nantinya ya, catat ya, boleh Anda perhatiin, Anda catat nanti ya. Nantinya jika itu pendistribusian vaksin, itu kasus COVID-19 sudah mulai terkendali, ekonomi sudah mulai pulih, itulah momennya nanti resisten ini dilewatin. Ya, kita anggap aja yang paling tinggi di sini deh. 66 berapa ini? 66 something lah, 65 something. Kita anggap aja 66 deh. Nih. Nah, ini tertingginya. Ya kan? Kita anggap aja 66. Nah, ini adalah resisten paling tinggi. Jadi kalau misalnya nanti mudah-mudahan ya terjadi ya, mudah-mudahan benar ya. Ya, jika nanti ekonomi mulai membaik dan pendistribusian vaksin sudah berjalan normal, Indonesia pun sudah mulai seperti Amerika, tidak perlu pakai masker lagi, sudah vaksin sudah di atas 80%, sudah tidak perlu vaksin lagi, sudah tidak perlu pakai masker lagi, sudah bisa ngumpul, sudah bisa beraktivitas secara normal. Pada waktu itulah menurut saya nantinya ya, itulah di situ nantinya IHSG akan breakout dari resistance major ini. Nah, itulah tadi yang saya katakan bahwa kemungkinan besar saat-saat ini adalah momen-momen bottom. Ya kan? Nah, momen-momen bottom inilah merupakan peluang buat teman-teman, buat nasabah untuk mengakumulasi saham-saham yang berpotensi untuk breakout nantinya sampai ke atas di sini, ke tertingginya nanti. I don't know lah. Ini yang nanti saya bilang adalah the era of prosperity nantinya. Jika memang sudah normal seperti kriteria yang tadi saya sebutkan, pada saat ini terjadi breakout dan rally, nah disinilah kita masuk ke era of prosperity. Ya kan? Tentunya ya nantinya tidak langsung wow kenceng banget gitu, enggak, pasti pelan-pelan ya kan, seperti itu. Jadi be patient, oke guys, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas kembali ke ini PowerPoint ya. Nah, so where are we? Definitely we are here. We are here guys. Kita di sini. Kita lagi berada di bottom, di area-area konsolidasi ini. Jadi kita akan kemana? We are going up.
ya, seperti itu. Jadi kita akan ke atas. Oke. Next. Nah, so jadi the bandar. ini materi yang ditunggu ya. Oke. Sebelum kita bahas ke the bandar atau smart money flow, kita akan lihat dulu ya. Sebenarnya ya, yang saya maksud bandar ini adalah smart money flow. Oke. Bandar ini adalah sebenarnya istilah populer aja sebenarnya. Mereka ini adalah fund manager ya, adalah manajer investasi yang kerjaannya, yang memang profesinya ya secara profesional melakukan investasi di portfolio-portfolio yang mereka tanam ataupun mereka pilih untuk bisa ikut naik ataupun menghasilkan profit yang besar. Jadi the bandar ini, smart money flow ini tuh bergerak seperti air. Mereka selalu flow dari A ke B, B ke C, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi sebelum ini ya, jadi yang saya maksud tuh apa? Pada saat momen-momen sebelum sekarang ini, kita tahu sekali bahwa saham-saham tekno ya, saham-saham tech ataupun yang berbau dengan tekno itu bergerak gila-gilaan. Oke. Kita tahu bahwa saham-saham kayak bank digital misalnya, bank mini bank, ataupun saham, bahkan saham-saham kayak bank-bank yang pokoknya bank-bank yang bergerak pengen bergerak membuat bank digital deh, seperti itu. Itu bergerak gila-gilaan ya kan. Termasuk yang pernah saya bahas sebelumnya, itu di video beberapa, Anda bisa cek lagi ya. Itu saham-saham yang berbau tekno itu kayak si Arto ya, si Agro ya kan. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya. Smart money flow. Anda lihat deh teman-teman ya kan. Apa yang terjadi dengan Arto sekarang ya? Itu terjadi breakdown. Ya, Arto mulai terjadi penurunan setelah mencapai tertingginya di sini kemarin di 19.050 ya kan. Kemudian sampai hari ini si Arto turun sampai sekarang. Oke. Apakah Arto akan turun terus? Belum tentu, I don't know ya kan. Tapi potensinya saat ini iya, mungkin iya mungkin enggak, I don't know ya kan. Yang jelas mulai terjadi distribusi. Ini contoh ya kan. Kemudian saham bank ya, saham Bank Aladin kalau nggak salah ini ya, bank ya kan. Kita bisa lihat mana dia, loadingnya lama, bentar ya teman-teman. Nah ya, sesudah rally gila-gilaan ya, dan lihat ini pun terjadi breakdown ya, terjadi breakdown setelah kemarin rally di hampir 4.000. Sekarang terjadi penurunan ataupun distribusi ya. Kemudian kita lihat lagi ke saham lain, misalnya yang ini fenomenal dah, DMMX misalnya ya. Nah, ini saham DMMX namanya. Aduh, loadingnya lama, sabar ya teman-teman ya. Nah, ini saham DMMX pun dalam satu minggu ini pun terjadi penurunan dan mulai konsolidasi sideways ya kan. Ini saham aneh ini, maksudnya cukup ajaib. Pada saat kemarin tuh naik nggak mau turun, sekarang beberapa kali turun dan mulai naik lagi. Nah, ini saham oke. Ya, maksudnya cukup bagus gitu loh. Tapi dia pun jarang sekali terjadi penurunan selama hampir 4 hari begini. Lihat, naik paling merah 1 hari, naik merah 2 hari ya kan. Jarang seperti kemarin ya kan, merah terus sideways beberapa hari. Oke. Kemudian saham-saham, rumah sakit pun turun ya, saham-saham Same yang luar biasa rally kemarin gara-gara COVID pun mulai turun. Oke ya. Kemudian juga ada saham-saham ya, banyak deh saham-saham yang lain. Oke. Anyway, my point is ya, saya pengen menjelaskan bahwa beginilah sebenarnya para bandar ataupun sebenarnya para manajer investasi, they are flowing their money ya. My point is, jika saham-saham tekno kemarin yang sudah rally begitu luar biasa dari tahun lalu ya, mereka itu bergerak naik dari bawah ke atas ya kan.
Dan pada saat sudah berkali-kali lipat di sini ya, terjadi kenaikan berkali-kali lipat dari bawah ke atas ini, berarti sudah terjadi keuntungan yang luar biasa besar di sini. Oke, X% misalnya. Oke, nah keuntungan yang sekian besar ini biasanya sih di atas 400-500% ataupun sampai 1000% kayak si Arto ya kan. Pada saat momen tersebut, pada waktunya akan terjadi kejenuhan pasar sehingga market akan turun lagi ya kan, sehingga para bandar, para fund manager ya pun merasa sudah cukup profitnya dan mereka harus merealisasikan profitnya ya. Ini yang tercermin dari chart kita sehingga terjadi breakdown ya. Contoh paling simple adalah si Arto tadi, Arto kemarin ya kan. Kita lihat lagi ya si Arto tadi di mana ya. Nah ini contoh. Nah di sini kita bisa lihat dengan jelas kok ya kan. Nah sesudah rally dari harga, wah bukan dari situ malah dari sini ya kan. Pada saat kalau misalnya teman-teman ikutin ikutin video saya yang menjelaskan pada saat Traders Legend, di mana menjelaskan bagaimana strategi bosnya Arto, si Jerry Ng menjadi orang terkaya nomor 8 atau nomor berapa ya, lupa saya kemarin di Indonesia yang menembus Forbes ya. Itu adalah strateginya melalui right issue ya kan. Anda nonton deh, itu strategi luar biasa, orang jenius itu yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi beliau mengakuisisi Bang Artos dari level di harga di sini nih, harga-harga 100 kalau nggak salah, 100 sampai 300. Nah di sini 300-an ya kan. Jadi bisa dibayangkan dari harga-harga di sini ya, dari harga-harga di sini para fund manager dan mereka lah ya, para smart money itu sudah mengakumulasi di sini di harga 300-an ya kan. Kemudian di harga sekitar 2000-3000-an, di harga 100-an 300-an ini ada right issue sekali, kemudian harga 3000-an ada right issue sekali lagi di 2000-an, kemudian terjadi kenaikan yang luar biasa. Bayangin dari harga 100 ke 18.000 waktu itu ya kan. Jadi kalau misalnya smart money berada dari sini ke sini, artinya kan sudah profit yang waduh multi bagger banget, betul gak? Nah sudah saatnya bagi mereka untuk take profit dulu sekarang, karena jika memang terlalu ekstrim ke atas, nah itu mungkin akan masuk ke UMA ya, unusual market activity. Oke, nah ini mungkin akan diincar oleh yang berkepentingan atau otoritas. Oke, jadi sehingga wajar sekali jika smart money yang ngeflow dari bawah ini ke atas sudah cuan yang luar biasa untuk akhirnya mulai merealisasikan profitnya sekarang. Nah, sehingga pada saat terjadi perealisasian profit, smart money terdapat fresh money yang mengalir keluar. Oke, jadi sekarang sesudah smart money mulai take profit di sini ya, di DMMX ya, ataupun waktu itu kemarin juga siapa namanya MTech ya. MTech, mana sih MTech sih? Tunggu bentar. MTech. Nah kayak gini MTech ya kan. Sesudah breakdown di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Sesudah breakdown dia mulai dari sini rally, kemudian mulai breakdown. Nah ini smart money mulai exit di sini ya kan. Gampangnya kita menggunakan technical mah gampang sekali kok. Cukup bikin cukup bikin trendline aja, major support aja. Jika major supportnya dia udah di breakdown, ya sudah, berarti ada tanda-tanda pertama untuk segera hati-hati untuk siap-siap keluar, apalagi sudah bikin lower low seperti ini. Jadi ini adalah contoh, anyway, yang mau saya bahas adalah contoh dari money flow ya, smart money flow yang mulai exit di sini dan mulai keluar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita kembali sebentar ke kita punya PowerPoint ya. Nah, jika smart money sudah flow dari bawah ke atas dan mulai flowing ke bawah ya, sudah mulai keluar, oke. Pertanyaannya adalah smart money-nya mau kemana, betul gak? Ini dia ya. That is why smart money ini bisa kita detect. Sebenarnya simple sekali dari technical analysis, dari chart aja kita bisa lihat kok ya kan. Saya secara simple kita bisa lihat langsung dari IHSG. Bentar. Nah ini kita langsung lihat ke IHSG aja. Saya menggunakan cara yang sederhana ya kan. Kita lihat aja langsung ke IHSG. Pada pembahasan di awal ya, kita bisa lihat pergerakan IHSG itu
seperti apa ya. Saya sudah jelasin di awal-awal sekali, silakan diulang ya. Kita bisa lihat dari IHSG udah mulai reversal. Meskipun sekarang ini sedang sedang konsolidasi ya. Sebenarnya IHSG sedang membuat pola-pola reversal di sini sebenarnya. Seperti itu. Oke, teman. Ya, kalau misalnya Anda pengen lebih jelas, coba diulang di bagian-bagian depan video ini. Itu jelas sekali saya menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan technical analysis untuk mendeteksi reversal. Jadi seperti yang kita lihat ya per hari ini ya, itu IHSG tertahan di support major ya, dan mulai reversal. Dan guess what? Siapa yang reversal? Ya, kita bisa lihat big money-nya, ya kan? Big caps-nya. Siapa? Salah satunya adalah BCA. Di channel nasabah tadi pagi saya kan menyebutkan bahwa pagi ini manfaatkan kejatuhan dari IHSG kemarin dan pagi ini untuk mengumpulkan blue chips dari banking. Fokus saya ada sebut 2 saham besar yang di channel nasabah, dan salah satunya adalah BCA di harga pembukaan kita masuknya. Oke, kita bisa lihat salah satunya ini. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan ya pergerakan money flow dari saham-saham tekno ya, saham-saham teknologi itu sudah mulai take profit. Sekarang mereka masuk ke mana? Where's the smart money flow went to? Okay, where's the smart money flow went to? It goes to the big caps. Ya, kita lihat dengan jelas sekali, gampang kok. Kita lihat BCA ya. Kita bikin major resist ya. Major resist, major support. Sesimpel ini, oke. Pada saat terjadi di sini saya menggunakan warna yang enak sedikit dah. Nih, oke. Pada saat terjadi breakout di sini, ya, BCA pun membuat higher high di sini, ya, higher high, ya. Ini jelas sekali bahwa Ini jelas sekali bahwa di sini terjadi reversal. So, kemana arah BCA selanjutnya? Ya jelas, kemungkinan besar dia akan mengincar bagaimana satu dan lain cara. Saya bikin lebih bagus deh. BCA akan mengincar satu dan lain cara untuk mengejar ke arah resisten ini, ya kan, dalam waktu dekat ini. Ya, kita anggaplah kita bikin support seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi di sini pun sebenarnya kita bisa lihat ada konsolidasi sebenarnya di sini. Oke. Di sini pun BCA pun kita bisa lihat ada konsolidasi sebenarnya. Oke. Nah, jika suatu hari ini sudah hampir 2 minggu, udah hampir 3 minggu malah setiap hari kita TikTok ya. Kita bisa lihat bahwa BCA itu masih saat ini berada di resist 33.000 ya. Dan saya yakin suatu hari, suatu momen ini akan dijebol breakout dari sini. Dia akan mengincar ke 34.000 ini dalam waktu dekat, bentar lagi menurut saya, ya kan? Nah, otomatis sesudah mengejar 34 mungkin dia akan konsolidasi dan tetap akan mengarah ke atas. Ya, seperti pembahasan saya di awal, kita nih di bulan September. Ya, kemungkinan sampai Desember ya, ataupun Januari ya, di mana window dressing, maka BCA ada potensi mengejar ke arah tertingginya 35.500 ya, ataupun last height-nya di 36 something. Oke. Nah, ini adalah arah-arah dari pergerakan BCA menurut saya ya, secara teknikal dari September sekarang ya. Tadi kita udah bahas di awal-awal, momen-momen di sinilah bottomnya ya, sampai nanti Desember, sampai window dressing ya, kemungkinan Desember sampai Januari malahan ya. So, just prepare yourself. Dengan mengetahui informasi seperti ini, Anda manfaatkanlah kesempatan seperti ini. Oke, ini adalah BCA. Kemudian kita lihat ke big caps lainnya, BMRI. Nah, gampang kok, kita tinggal bikin lagi ya. Support and resistnya kita ulang aja di sini ya. Remove drawing ya. Oke. Nah, kita bikin aja majornya. Here. Oke, major resist, major support. Oke, ya.
kita bisa lihat BMRI sedang berada di area-area resisten ini sekarang, ditutup di sini 6350 ya kan. Namun perhatiin di mediumnya, di sini mulai ada reversal side signal. Oke. Jadi bukan tidak mungkin ya buat BMRI mulai reversal dari sini sampai nanti Desember dia akan mencoba ke level-level ini. Satu ya, area-area di sini sekitar sekitar 6.800-an. Oke. Kemudian target kedua adalah di area-area sini 7.400-an ya. Otomatis semua tidak instan, semua ada prosesnya ya teman-teman ya. Jadi ada prosesnya di mana pergerakan harganya akan bergerak seperti ini nantinya ya. Pergerakan harganya akan berusaha breakout dulu di sini, konsolidasi menuju ke sini, break konsolidasi, suatu titik akan mencoba ke sini. Hopefully sesuai dengan perkiraan saya ya, saat ini September, kemungkinan dalam Desember pada saat window dressing ini akan tercapai minimum yang ini. Oke ya, pelan-pelan teman-teman ya, perhatiin. Jadi ini informasi-informasi penting buat teman-teman. Kemudian kita lihat lagi BBNI ya. BBNI dalam minor trendnya juga mulai ada reversal walaupun masih belum di sini, namun secara major trend dia sudah mulai mendekati resisten sekitar di sini. Tunggu ya, saya perbaiki dulu yang ini. Nah ini kita ambil dari sini aja. Nah jadi secara resisten major ya, si BBNI itu mempunyai resisten di area-area sini 5.500 ini. Oke. Jadi kalau misal area-area ini dilewatin, otomatis dia akan mencoba mendekati atau mencoba ke resisten selanjutnya di 5675 sampai ke 5750. Nah, ini adalah area-area resisten yang cukup kuat di sini. Nah, di sini adalah area-area resisten yang cukup kuat buat BBNI ya. Ya, kita bisa lihat dengan jelas sekali ya. Di sini adalah area-area bekas breakdown yang sangat-sangat akan menghalang BBNI nantinya di area 5650 sampai ke 59 atau 6000 deh. Ini area-area krusial buat BBNI. Hopefully segera akan breakout juga ya kan. Segera akan breakout di sini, kemudian di sini dan ke sini. Hopefully akan bisa dilewatin sehingga BBNI bisa kembali lagi ke area-area di atas 6000. Oke. Karena BBNI waktu beberapa tahun yang lalu terkena kredit macet yang lumayan dalam ya, lumayan besar, sehingga harga BBNI dipukul dari harga hampir 10 ribuan jatuh sampai sekarang ya, hampir 50%. Secara teman-teman fundamental pun ya, menghitung rasio BBNI PBV-nya pun udah termasuk yang paling murah sebenarnya. Oke. So, jadi dengan informasi ini teman-teman silakanlah menggunakan informasi ini untuk untuk menyusun portfolio teman-teman. Oke. Otomatis nasabah-nasabah yang pengen ngobrol silakan langsung chat di channelnya SPTA, channelnya kita sama-sama, channel nasabah. Oke. Kemudian ada BBRI ya. BBRI pun sebenarnya berada di area-area support sebenarnya. Oke. Sorry, ini di sini. Nah, oke. BBRI pun berada di area support karena kemarin juga ada event right issue-nya. Berarti BBRI sekarang ya, ini harga BBRI merah ini bukan gara-gara right issue sebenarnya, tapi memang karena ya market merah secara merata pada hari yang sama gitu loh. Nah, BBRI sendiri pun masih belum keluar dari resisten majornya. Oke, tapi mulai mencoba di area-area resisten majornya di area 3870, 3860, 3870 ini. Suatu hari hopefully ya BBRI bisa breakout. Nah, di area sini, area resisten ini, hopefully dia akan keluar dari 4000 ya, resisten sini, dan mencoba ke area sini. Nah, 4300-an lah. Oke. Nah, teman-teman yang pengen investasi BBRI untuk long term, boleh consider momen-momen seperti ini. Ini adalah momen-momen bottoming yang saya sebut, sama dengan yang saya sebut di IHSG. Oke. Ya. Nah, kemudian sorry ya, bentar ya. Kemudian nah seperti ini. Oke. Jadi saya lanjutin lagi ya.
BBRI. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita intip ya, selain BBRI kita bisa intip juga ASI sebenarnya ya. ASI, nah saya udah saya bikinin ya sebenarnya buat kemarin waktu saya posting di channel ya, di channel nasabah. ASI sebenarnya sudah breakout dari major resistance-nya di sini kemarin. Jelas sekali dia sudah breakout dan kita boleh mulai incar pada, apalagi kita bisa lihat apa ini teman-teman yang ngikutin dari awal ataupun ngikutin channel YouTube ya kita ya, ini udah jelas-jelas ini adalah tanda-tanda uptrend. Oke, dengan begini ya jelas sekali si ASI akan mencoba ke level-level 565 bentar bentar ya, ke level 5675 sampai ke area 56 ya. Terus kemudian nantinya akan mencoba juga di area-area di sini. Area-area di sini tuh cukup besar resistennya ya. 58 sampai 5850 dan kemudian nantinya jika berhasil lewat lagi area-area di sini. Ya, 6250 sampai 6550. Nah, ini area resistennya si ASI nantinya. Oke. Nah, sementara itu beberapa blue chip yang saya bahas ya. So the conclusion is ya, where is the smart money flow ya? Sesudah keluar dari keuntungan besar pada saat saham-saham tekno kemarin, mereka mulai flowing out, keluar dari saham-saham tekno ya. Kemana? Where will the money flow ya? They will go to the bottom of the yang bakal reversal, yaitu geng-geng blue chip yang tadi saya maksudkan. Makanya kalau bisa saya sarankan nontonlah video yang pada saat yang ini nih, yang blue chip ya. Nonton video itu dan pahami pelan-pelan. Itu di situ penuh dengan informasi ya, jangan di skip. Sama dengan video ini, jangan di skip karena banyak sekali informasinya. Jadi saham-saham blue chip tadi, banking tadi yang saya bahas beberapa itu tuh sekarang berada di sini. It will flow here and then went up. It will go up. Oke. Nah, minimum sampai kapan? Minimum sampai Desember, ya kan? Sampai Desember ataupun sampai Maret tahun depan. Ya, sebelum koreksi lagi nanti mungkin bulan Maret tahun depan. Oke. Nah, jadi momen-momen seperti ini manfaatkanlah teman-teman, bahwa momen-momen seperti ini itulah smart money flows ya, itulah the bandar, itulah bahasa kerennya mereka sih the bandar sebenarnya itu adalah manajer investasi sebenarnya. This is what I do gitu loh. Oke. Jadi inilah pergerakan sederhana, penjelasan pergerakan sederhana, how is the money flow gitu loh. Sampai suatu titik nanti dia akan koreksi lagi. Oke, seperti itu. So, mungkin ada pertanyaan nanti teman-teman, kita mungkin saya kepikiran tadi untuk bikin saya baru baca tentang live streaming YouTube. Jadi nasabah nanti kita akan bikin khusus live streaming untuk teman-teman supaya kita bisa tanya jawab secara langsung. Tapi saya lagi pelajari metodenya, bagaimana caranya. Oke, sementara smart money flow sudah sampai di sini dulu. Teman-teman, kita akan lanjutin ke slide berikutnya nanti, yaitu siklus sektoral. Oke, jadi ini saham-saham yang akan kita beli ya. Otomatis apa yang akan kita incer, karena ini akan berhubungan dengan saham-saham multi-bagger ini. Oke, nah ini yang kita incer ya kan. Karena saya lanjutin langsung ya, karena biasanya seperti pada saat tahun lalu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang tahun lalu masih ingat ya, pada saat kita bikin KKN tahun lalu di bulan Oktober ya, di bulan Oktober ini, di bulan Oktober ini ya, bulan Oktober ini itu sama seperti yang sekarang akan kita incar pada saat bottoming ini ya. Hopefully, semoga saya benar ya, amin, mudah-mudahan terjadi ya, akan terjadi seperti ini lagi, semoga ya. Itu tentunya didukung dengan alasan-alasan di sesi-sesi awal saya bahas tadi, yaitu tentang pendistribusian vaksin, tentang pemulihan dan kawan-kawannya. Karena kita bisa dengar belakangan ini bahkan sekolah-sekolah di Amerika, di Eropa, di Jerman dan so on and so forth itu mulai masuk secara fisik ya kan. Hopefully Indonesia segera akan menyusul dengan hal yang sama. Jadi manfaatkanlah momen-momen ini. Oke, teman-teman. Kalau nggak ngerti, kembali lagi ke awal
coba dengerin pelan-pelan. Saya sarankan teman-teman denger dengan earphone atau apa atau yang bisa membuat Anda fokus. Oke, jadi saham-saham apa yang kita incer untuk kedepannya ini ya sama seperti yang saya bahas ya. Tadi kita bahas yang kita incer terutama adalah blue chips. Oke, geng para bank-bank besar itu sudah saya jelasin di awal. Itu pertama kita incer ya. Kedua, teman-teman yang nasabah yang lama yang tahun lalu ikutan KKN pasti ingat kita mengincar apa di sini. Ya, kita mengincar next-nya juga adalah yang waktu kita tahun lalu multi-bagger sampai 100%, 200% adalah saham sektor properti. Oke, ya. Kenapa? Kita bisa lihat dari sektor properti ya. Ini sektor properti ya. Sektor properti pun mulai ada tanda-tanda mau reversal ya. Kita bisa lihat di sini mulai ada resist, di sini ada support ya. Kita lihat secara sahamnya. Kita tahu ya, tahun lalu kita udah bahas, kita cuma fokus pada 4 properti. Jagoannya Summarecon, BSDE, Asri, sama Pewon. 4 ini aja ya. Kita bahas satu persatu. Asri misalnya ya. Asri kita tahun lalu dapat di harga 100. Saya ingat sekali karena saya punya banyak di harga 100 dan kita jualan di 300. Kita masih ingat ya. Kita dapat multi-bagger cuan 200%-an dan sekarang Asri sedang turun kembali ke 170, 150 sampai 170-an. Ya. Meskipun tidak kembali ke 100, tapi dia sudah kembali hampir separuh dari tertinggi kemarin 300-an. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat juga dari technicalnya ya. Asri sekarang sedang membentuk reversal juga uptrend, mulai uptrend dalam minornya. Oke, jadi secara simple teman-teman ya, nanti kita bahas di grup aja kalau misalnya mau lebih detail ya. Kita manfaatkan momen-momen ya di sini, area-area ini ya, area-area 150 sampai 170 ini sebagai area-area untuk mulai akumulasi lagi. Targetnya berapa? Otomatis 200 ya, 220 ya kan, kemudian 250, 260 dan hopefully kembali ke 300. Saya yakin sekali akan kembali ke 300 jika ekonomi sudah normal. I mean, jika sesuai kriteria yang saya maksud tadi, pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan kita, Asri akan kembali ke 300, saya yakin sekali ya kan. So, manfaatkanlah momen-momen ini untuk mulai kembali mengakumulasi. Oke, kemudian yang selanjutnya kita bahas lagi yang kedua, Pewon misalnya. Nah, Pewon kita bisa langsung lihat juga ya secara kasat mata aja kita bisa lihat juga mulai mencoba untuk reversal. Ya, gampangnya begini, ya kan? Udah jelas Pewon sudah mulai akan reversal. Jadi arahnya ya jelas sekali di sini ada high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian hopefully soon akan kembali ke 500, bahkan kembali ke area 550 dan 600. Oke, ini jelas sekali ya. Semoga cepat terjadi ya. Kemudian ya dua jagoan utamanya adalah SMRA dan BSDE. Ya, kita bisa lihat ya SMRA sedang membuat apa ini teman-teman? Kita bikin higher high. Oke, jadi otomatis area sini adalah area yang sangat ditunggu nantinya. Ya, area pullbacknya sekitar 820 sampai sekitar 850-an. Nah, itu adalah area-area untuk kita tampung nantinya. Oke, untuk jualan lagi di 900-an, hopefully bisa kembali ke 1000-an. Ya, 1020 ataupun 1000 sampai 1020-an seperti ini. Hopefully ya, minimum 980 lah. Oke, ya. Nah, tentunya dari properti bankland yang paling besar adalah BSDE. Ya, kemarin saya sempat posting di channel ya, di channel nasabah. Perhatiin BSDE, ya kan? Kenapa? Karena BSDE mempunyai land bank yang sangat besar, bahkan ya terakhir informasi yang saya terima adalah mereka memborong sekian puluh atau ratus, saya nggak tahu, saya lupa datanya,
sekian puluh hektar, katakan sekian puluh hektar di area Kalimantan dekat calon ibu kota baru. Jadi bayangkan si BSDE ini memang selalu terkenal dengan land banknya yang sangat besar. Sehingga area-area kemarin dia turun, ini merupakan area-area untuk kita mulai akumulasi, apalagi mulai ada sinyal reversal di sini. So manfaatkanlah teman-teman, ya. Resisten yang paling utama saat ini berada di sini. Yang agak kuat ya, akan menahan adalah di 1080 sampai 1130-an. Ya, ini adalah resistennya. Tapi sekarang kita berada di 950-an sampai 995. Jadi masih sangat-sangat murah menurut saya. Masih sangat-sangat rendah untuk diakumulasi. Ingat, money flow itu bergerak dari bawah ke atas nantinya. Dari bawah ke atas nantinya. Hopefully terjadi sampai cukup lama nanti waktunya. Oke. Nah, jadi ini adalah saham-saham multi-bagger yang patut kita incar, teman-teman. Jadi ini dia. Oke. So, jadi ini adalah saham-saham multi-bagger yang sama persis seperti yang kita incar dari tahun lalu, KKN tahun lalu. Jadi teman-teman yang KKN tahun lalu ngalamin dah rasanya profit sampai 100%, 200%, ya. Minimum 40% atau 50%. Oke. So, jadi momennya sekarang ini. This is the moment, ya guys ya. Nah, solusi saham nyangkut. Nah, ya kan, ini yang ditunggu sama Pak siapa kemarin di grup nasabah. Ya, kalau misalnya solusi saham nyangkut, paling gampang kembali ke video bagaimana mengatasi saham nyangkut, ya. Anda bisa lihat di video yang ini, ya. Teman-teman perhatiin, dengerin tonton dan jangan di skip. Itu sangat-sangat powerful, full of ilmu di situ, ya, video itu. Jadi salah satunya yang di video itu saya jelaskan tentang ganti baju, ya, tukar baju. Inilah momen-momen kita ganti baju, ya. Teman-teman yang mempunyai saham-saham merah yang nyangkut, momen-momen seperti inilah kita ganti baju ke saham-saham yang barusan kita bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu banking dan properti. Oke guys ya, kita bisa diskusi di situ nanti ya, di grup juga di channel nasabah ya. Salah satu solusinya adalah seperti itu. Jadi dengan dengan simpelnya teman-teman cukup menonton video yang ini. Makanya teman-teman, saya sangat mengharap teman-teman mendukung channel YouTube ini. Sebenarnya channel YouTube ini tuh saya bikin untuk Anda loh, untuk para nasabah loh sebenarnya. Cuman ya udah, sekalian aja saya mengedukasi secara umum, ya kan, tanpa ada kepentingan lain. Saya tidak menjual kelas, tidak menjual rekomendasi, tidak menjual apa-apa. Itu betul-betul pure untuk saya berbagi kepada teman-teman dan umum nantinya. Oke, maka dari itu saya mendoakan teman-teman yang subscribe, like, terutama dan suka komen, ya. Saya mendoakan teman-teman yang melakukan 3 hal ini, like, komen, dan subscribe, itu berlimpah abundance, berlimpah dengan profit. Oke, karena dengan mengikuti dan berdiskusi dan like, Anda memberi semangat kepada saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda para nasabah dan teman-teman subscriber pada umumnya. Oke guys ya, seperti itu. So, jadi seperti yang ini, saya mendoakan teman-teman yang subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan profit yang berlimpah, hidup yang sejahtera, dan tentunya bahagia. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. KKN kali ini cukup panjang. Teman-teman juga tahu bahwa ini penuh dengan ilmu. Silakan diulang. Jika buat khusus para nasabah, silakan diskusi di channel khusus nasabah. Oke, you know where to find me. Okay, thank you guys. See you in the next video. Bye-bye.